Halo YouTube, kembali di channel Master Perez. Daripada kalian menjadi tim mendang-mending, banyak sekali komentar terkait setelah peluncuran resmi Xiaomi Mi 11 Ultra di Indonesia. Itu saya lihat banyak komentar kalian, mending Samsung S21 Ultra, mending si handphone Sultan iPhone 12 Pro. Oke, saya akan bagi dua tahap. Tahap pertama atau part pertama ini dia. Mungkin jadi pertimbangan kalian memilih antara Mi 11 Ultra atau S21 Ultra. Apa yang saya akan ulas ini memang pertama seperti biasa dari segi desain, body, layarnya, audionya, dan yang pasti akan jadi ulasan yang selalu menjadi panjang adalah dari sisi kameranya. Sama-sama bisa zooming 100, kalau ini 100, ini 120. Mendang-mending, nah ini mendang-mending yang mana dari harga udah di shop. Yuk langsung saja kita ulas kedua gadget ini. Kita lanjut bahasan pertama dulu ya, dari segi desain bodinya. Kalau kalian tuh suka yang mana sih antara Samsung S21 Ultra atau si Mi 11 Ultra yang ada rear displaynya gitu, kameranya bulky-bulky? Sama sih, kameranya bulky-bulky, warnanya sama-sama hitam. Ya sama-sama sporty, kelihatan elegan kalau menurut saya. Nah kalau dari ketebalannya, bobotnya sedikit memang lebih berat di Xiaomi, lebih gede dan lebih tebal dari desain kameranya tentunya. Ini tebel banget nih. Kalau Samsung tuh mah nggak tebel-tebel amat, tebel cuman nggak setebal ini. Gimana nih, kelihatan nggak ya tebelnya ya sekilas? Nah, oke, dari desain body, penilaian pertama, si Xiaomi tuh bahan seramik. Sama-sama bagian listnya ini framenya metal, dan framenya metalnya dark juga, sama-sama keren. Kalau saya pribadi, ini kalau saya ya lo ya, silakan sampaikan. Kalau kemarin saya mending milih si Samsung S21 karena warnanya doff. Yes, bagus. Tapi karena ini bahannya kesannya lebih premium dan bulky dari kameranya saya suka sih, sehingga saya pilih untuk dari desain bodinya. Kalau dari curve-nya ini hampir sama. Kalau dari depan hampir sama juga. Tapi kalau secara overall ya, kalau overall nih desain melengkungnya ini saya suka juga. Kalau di Samsung dia kamera depannya di sini. Kalau secara jujur desain body saya akan pilih di Xiaomi. Sekali lagi saya tidak memihak di salah satu brand, tapi karena ini opini pribadi saya pribadi ya, saya lebih suka desainnya kekinian, baru, apalagi lebih modern. Saya beri poin keunggulan di Xiaomi Mi 11 Ultra. Dan ini yang Mi 11 Ultra, dan ini Samsungnya. Nah, bagus mana menurut kalian nih? Boom, boom. Kualitasnya kita lihat. Nah, saya pause dulu yang Samsung supaya ini sama-sama bergeraknya ke arah yang sama. Dari ketajaman layarnya kita lihat, ini orange-nya. Ya, kita samakan lagi. Hijaunya kayaknya lebih bagus yang ini loh. Dia lebih dapat detailnya dari layar, ya kan? Detail layar dari Mi 11 Ultra nih, wow. Oke. Pada saat malamnya, ini udah loading lagi. Ini coba lihat detailnya nih loh. Wow, amazing. Kualitas layar dari ini, saya layar milih ini deh. Kalian lihat nih Samsung ya, kayak gini tajamannya. Habis ini kita lihat yang di Xiaomi gimana guys. Oke, saya pause dulu ya. Nih lihat, boom, beda tajamnya coy. Oh my god. Layar saya pilih di Xiaomi deh. Gila, tajam banget.
Wow. Oke, sekarang kita akan coba testing untuk kualitas audio dari kedua handphone ini gimana. Sama-sama punya spesial untuk audionya. Ini Harman Kardon, yang ini ditune by AKG. Kita coba ya, gimana untuk kualitas suaranya. Sekarang kita cobain. Karena speakernya Samsung ada di sebelah sini, ini sound meternya, dB meternya saya geser. Jadi ini saya pindah dulu kayak gini guys. Ya, kita coba dari Samsung terlebih dahulu. Kita lihat dari dB meternya kira-kira dia bisa sampai berapa. Oke, sekarang giliran dari Xiaomi. Kita akan pindahkan dulu. Ya. Wow, bentar. Ini kalau dari kencengnya, loudnya, Xiaomi kenceng banget. Apalagi yang pas ada bassnya tadi, boom boom boom. Ini coba lagi ya, Samsung. Sama-sama enak sih. Menurut saya enak banget. Kedua handphone ini enak. Cuman dari loudness-nya si Xiaomi menang. Kalian bisa dilihat peak-nya itu nih, kita bisa lihat nih, peak-nya di 102. Wow, keren banget. Dan bass-nya lebih, dentuman itu lebih kerasa di Xiaomi menurut saya pribadi. Silakan kalau udah mendengarkan menggunakan headset, kalian mendengarkan pakai headset tuh gimana, enak mana dari kedua handphone ini. Silakan sampaikan komentar kalian di bawah. Lanjut ke fitur yang menurut saya kurang lebih fitur ini sama-sama dimiliki kedua handphone flagship ini, dimana mereka punya kualitas WQHD. Nah, di sini juga sama, bro. Fresh rate-nya, cuman ini entar saya mundur dulu. Fresh rate-nya, dia di Samsung ini mulai punya nilai plus, di mana refresh rate-nya tuh bisa adaptif, ya, adaptif dan standar. Dimana memang adaptifnya itu bisa langsung pergerakannya tuh bisa menyesuaikan mau fresh rate-nya sampai 120 peak atau gimana. Sedangkan kalau di Xiaomi itu nggak ada tulisan apa namanya, adaptif ya, dia langsung 120. Ini kita nggak tahu, kita nggak bisa klik. Nah, kalau yang Samsung adaptif itu dia bisa menyesuaikan, dia peaknya 120 kayak gitu guys. Dan standarnya itu 60 Hz, sama-sama bisa 60 Hz, sama sih. Overall is good. Dan saya perlihatkan di Samsung nih bisa WQHD, sama juga di Xiaomi. Kita juga bisa pilih, kalau kita pilih yang WQHD Plus resolusi ini, itu akan drain baterainya. Jadi kita pilih yang standar di FHD Plus, dan dia ada mau hemat lagi yang HD Plus, di Xiaomi nggak ada. Ya punya kelebihan di Samsung gitu, ada pilihan sampai 3 macam, HD Plus, FHD Plus, sama WQHD tertinggi. Nice. Mungkin kedepannya mungkin bisa ditiru ya dari Xiaomi, misalkan ingin menghemat dari daya baterainya. Oke, ini lanjut ke bukan bagian belakang lagi sih. Saya mau bahas fitur. Di Samsung memang nggak ada rear display, tapi di Xiaomi ada rear display yang bisa kita manfaatkan sebagai fungsi kamera. Kemudian fungsional lagi yang menjadi fitur yang saya suka di Xiaomi, dan ini belum saya dapatkan di Samsung, adalah fitur heart rate sensornya menggunakan layar sidik jari. Nah, sekaligus saya akan memperlihatkan cara masuk atau mengakses fitur tersebut. Masuk setting ya, kalian scroll, nanti ada special feature di sini. Nah, ini kalian bisa mengatur rear display kalian sama nih heart rate. Nah, untuk heart rate ini saran saya kalian harus update terlebih dahulu ke versi terbarunya MIUI-nya. Nah, ini caranya, kita tinggal tempel kayak gini guys. Boom. Katanya sih Samsung juga ada, cuman saya belum mendapati ya. Mungkin harus update juga sih.
Nah, menurut kalian gimana? Untuk segala fitur-fiturnya ini dari Samsung dan Xiaomi yang punya kelebihan gini, kalian akan pilih yang mana? Dari sisi baterainya, Samsung dan Xiaomi dibekali baterai yang sama 5000 mAh, tapi Samsung nggak dibekali charger sob. Ini kita coba charging pakai chargernya dari Xiaomi ya, yang udah 67 watt. Dan kita cek dari ampere meter dan cukup mengejutkan di Samsung ini menggunakan charger ini nggak naik. I don't know apakah karena nggak support chargernya atau bagaimana, sebab kalau chargernya memang Samsung pembeliannya terpisah guys. Silakan sampaikan pendapat kalian bagaimana untuk charger Samsung ini. Oke, sekarang kita akan coba tes kualitas fotonya dengan menggunakan special box-nya Vivo guys. Seperti biasa yang kemarin udah kita cobain, dan kita akan compare foto di dalam box ini bisa menangkap kayak gimana kualitasnya. Langsung saja kita cobain. Hasil foto pertama ini di box-nya si Vivo, menurut saya bagus yang sebelah kiri. Untuk selfie pertama ini saya milih juga sebelah kiri. Selfie selanjutnya ini saya milih yang sebelah kanan, kelihatan lebih detail. Kemudian yang selanjutnya yang bokeh selfie juga saya milih sebelah kanan, lebih pop up warnanya. Dan ini hasil selfie yang menurut saya nggak ada di Samsung dan Xiaomi, mungkin bisa lebih unggul. Nah, keunggulan di Xiaomi itu ada fitur rear display-nya, ini saya akan pakai untuk foto. Saya seperti yang video sebelumnya, cara pakai rear display Anda aktifkan, kemudian pakai shutter count, tombol volume Anda pergunakan sebagai shutter. Nah, hasilnya kayak gini guys. Nih, bisa kelihatan. Nah, ini saya bisa untuk selfie dan hasilnya kayak gini guys. Hasil selfie dengan kamera belakangnya cukup oke banget. Lanjut lagi yuk. Dan kalau yang kali ini saya akan milih di sebelah kanan, lebih vibrant, lebih ya detailnya dapat. Kemudian kalau yang di sebelah sini, sisi ini saya lebih milih yang sebelah kiri. Itu lebih detail dan warnanya lebih natural. Kemudian yang ini saya lebih juga milih yang kiri, kuningnya juga kelihatan lebih bagus. Kemudian yang ini saya milih yang sebelah kanan, bokehnya mantep banget guys. Bagaimana menurut kalian? Nah, kalau ini Realme-nya kelihatan lebih natural, yang nyata sebelah kiri. Kemudian kalau merah lebih pop up, yang sebelah kanan lebih mantep, lebih ngejreng. Dan akhirnya pun kalau didekatkan seperti ini, saya milih yang sebelah kanan. Berikut hasil voting kalian guys. Kita akan lihat sebelah kiri ini adalah hasil kamera Xiaomi dan sebelah kanan adalah Samsung. Dan ini untuk testing zoomingnya dari wide angle sampai ke 100 untuk Samsung dan 120 untuk Xiaomi. Lagi-lagi untuk hasil zooming ini saya pribadi opini itu enggak banget hasilnya. Mentok di 10 itu udah bagus, 30 itu seakan memaksakan tapi oke, tapi 100-nya enggak banget. Bagaimana menurut kalian? Silahkan sampaikan pendapat di bawah. Berikut ini hasil foto 108 megapiksel dari Samsung S21 Ultra. Kita lihat metadatanya terlebih dahulu. Ini dengan bukaan f1.8 dengan focal length 24 mili dengan shutter speednya itu 1/300 sekian, ISO-nya 50, filenya 39 mega. Oke. Kelihatan dari vibrantnya, saturasinya, langit dan daun, kemudian lebih terang memang dengan otomatis shutter speed lebih slow sih. Kondisi siang kita lihat detailnya memang kita fokuskan kemarin di dahan ini. Kalau ini fokusnya bagus, cuman mulai ke sini ini mulai pudar di sini ya, di bagian yang cuil-cuil ini apa ini namanya, yang ngelintek lah. Dan ini bagian atas juga mulai nggak detailnya hilang. Kemudian kita geser di daunan-daunan ini pun hijau tapi detailnya hilang. Sekarang kita lihat ke hasil foto Xiaomi. Dan ini hasil Xiaomi Mi 11 Ultra 50 meganya. Kalau kita lihat vibrantnya dibandingkan Samsung tadi memang sedikit kalah. Cuman birunya masih dapat, saturasinya masih oke. Dan kita lihat metadatanya memang di shutter speednya 1/1600 dengan bukaannya f1.95. Focal length-nya 38. Kita lihat kan fokus dari sini. Nih sama, detailnya pun menurut saya amazing juga. Dan yang surprisingly, coba nih lihat nih, bagian yang kecil-kecil ini itu detailnya dapat sampai ke atas ranting ini pun dapat. Sekarang kita ke bagian daun, boom, wow, amazing. Dia masih bisa dapat detail yang di dedaunan ini, hijaunya pun bagus. Kalau saya maka untuk detail saya milih di Xiaomi ya. Kita lihat sekarang foto HDR-nya. Oke, ini foto HDR-nya guys, ini dari milik Samsung.
S21 Ultra. Flare dari kamera ini bisa dilihat nih, flare-nya kayak bagus sih, keren. Cuman vibrance-nya dapat, birunya dapat. Kita lihat coba metadatanya. Shutter speed 1/189. Focal length-nya sama dan bukaan f-point-nya sama. Kalau kalian gimana? Suka nggak? Bagus nggak? Tapi lihat dulu hasil yang di Xiaomi. Boom. Warnanya lebih ngedip. Flare-nya pun asik juga di sini. Kalau saya pribadi, bagusnya sih ya hampir sama-sama bagus di kedua hasil kamera ini. Untuk HDR-nya menurut kalian bagus yang mana? Kalau saya pribadi, saya cenderung milih di Xiaomi ya. Penangkapannya, detailnya lebih bagus, flare-nya pun menurut saya unik. So, sampaikan pendapat kalian di komentar bawah. Lanjut ke testing video selfie di sini ya. Ini kalau di Samsung itu ada kelebihannya di 4K. Dan kalau saya lihat di sini, nah ini saya demen di Samsung nih. Dia lebih tajam, merahnya dia jadi lebih terang. Kalau yang di Xiaomi agak bunyeh. Nah, kalau dari bergetarnya ini kira-kira menurut kalian bagaimana? Birunya biru banget, dongker banget nih birunya. Kita akan cobain nanti video HDR-nya gimana. Kemudian di Xiaomi itu ada video bokehnya. Nah, kalau menurut kalian gimana nih kondisi taman? Saya berbalik badan. Nah, oke, sampaikan komentar kalian bagus di mana. Kalau saya lihat ini bagus di Samsung. Testing ini video sama-sama Samsung S21 ini bagus banget. Di sini kecerahannya bagus, detailnya bagus. Kalau di Xiaomi ini lebih ke wash out. Di bagian belakang saya yang waduh, emang sayang banget. Ini sama-sama bokehnya, video bokehnya. Kita lihat nanti filenya dari si Xiaomi gimana dan si Samsung bagaimana. Kalau di sini sih bokehnya sebenarnya bagus, cuman detail videonya itu bagusan di Samsung saya lihat. Nah, kalau kalian mana pilih yang mana, kanan atau kiri? Kalau saya pilih yang Samsung ini deh, keren, lebih bagus. Untuk di Samsung S21 Ultra itu Full HD 60, dia bisa pilih yang stabil aktif ya. Jadi bisa di perekaman di Full HD. Ada pilihan 30-60. Nah, sekarang saya akan perlihatkan untuk stabilan di Xiaomi-nya. Untuk di Xiaomi itu perekaman untuk yang steady-nya itu hanya misalkan ada steady, video steady, dan ada juga video steady video yang pro. Nah, cuman terbatasnya itu kalau di Xiaomi itu hanya di 1080, FPS-nya 30, di Samsung bisa 60 frame per second. Kita coba yang tanpa steady videonya gimana ya. Testing perekaman dari kedua handphone. Yang sebelah sini adalah Samsung, sebelah ini adalah Xiaomi. Kita lihat hijaunya ini HDR semua sama-sama on guys. Kondisinya seperti ini, 60 fps. Bagaimana menurut kalian? Sambil jalan dari birunya langit itu gimana? Oke, ini hasilnya untuk Full HD 60 fps. Kita akan cobain habis ini yang 4K 60 fps. Kalau kestabilannya gimana ya, tadi di Samsung nih bisa 60 fps nya untuk tambahan steady shotnya. Kalau di Xiaomi ke 30 fps. Sedikit kekurangan di Xiaomi menurut saya, unggul di Samsung dengan fitur kestabilannya dengan tambahan di 60 fps nya. Oke, kita lanjut ke 4K. Oke, lanjut ke 4K 60 fps guys. Ini hasilnya 4K 60 fps. Hijaunya bagaimana guys? Kalau di head to head gini baru kelihatan nih kualitas dari kedua handphone ini dengan menyandang nama ultranya. Dan untuk suaranya bagaimana menurut kalian guys? 60 fps 4K. Kita nggak bikin yang 30 fps karena nanggung ya, langsung aja kita geber yang di 60 fps. Dan secara pribadi overall jujur nih sama-sama hangat kedua handphone ini ya. Samsungnya lumayan mulai hittingnya. Oke, ini yang 4K 60 fps. Bagaimana menurut kalian guys? Nah, lanjut ini yang wide angle lens 4K lagi 60 fps. Bagaimana menurut kalian untuk 4K wide angle-nya? Ini hasilnya. Kita akan coba sini, coba yang zooming ya. Sambil jalan hasilnya gimana dari kedua handphone ini.
Sama-sama di 4K 60 fps ya guys. Zoomingnya di Xiaomi bisa 5 kali dan ini Samsung 3 kali guys. Ini saya sambil jalan. Bagaimana menurut kalian untuk zoomingnya 5 kali dan fps 3 kali? Kayaknya di Xiaomi sedikit lebih stabil ya, meskipun 5 kali dibandingkan Samsung. Bagaimana menurut kalian guys? Kita lihatkan di sana sambil berhenti. Nah, ini hasilnya yang zooming, yang Samsung 3 kali, Xiaomi 5 kali zoom. Oke, guys, setelah dari uji coba tadi dari kualitas kamera, audio, layar, menurut kalian bagus yang mana? Kalau saya pribadi unda-undi benernya. Unda-undi kenapa? Dari sisi kamera ada yang bagus di Xiaomi, ada yang bagus di Samsung. Tapi memang banyak warna-warna yang lebih stand out, lebih pop up, saturasinya lebih tinggi dibandingkan Xiaomi dari Samsung ya, terutama. Dan mungkin Xiaomi perlu banyak pengembangan lagi dari sisi kameranya. Sensor udah gede bagus, tinggal pengolahan data dari hasil fotonya itu yang perlu lebih dioptimalkan lagi. Mungkin itu bisa dioptimalkan Xiaomi melalui software update atau firmware update atau MIUI update-nya next lah. Dan yang sedikit mengecewakan benernya dari kalau Samsung sih udah bener-bener kelas flagship, kamera depannya udah mantep. Saya demen banget dari kamera depannya. Xiaomi sedikit disayangkan dari kamera depannya yang menurut saya udah kelas flagship belasan juta, tapi dari kamera depannya itu nggak bisa sesempurna sesuai dengan harapan di kelas-kelas flagship. Overall, yaitu tadi saya kembalikan ke kalian semua yang nonton. Silahkan diundi penilaian kalian bagaimana. Kalau menurut saya pribadi, ya memang undi. Kalau seandainya ini bisa digabungkan, ini mantep banget performanya, ini kameranya, ini jadi satu kesatuan, mantep banget. Sensor udah gede, that's very nice. So silakan sampaikan pendapat kalian terkait komparasi dua unit handphone flagship ini, S21 Ultra vs Xiaomi Mi 11 Ultra. Mana yang benar-benar ultra menurut kalian? Sampai jumpa di video-video selanjutnya, and bye-bye.